Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mission Impossible. Dan sekarang kita masuk yang ketiga. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yaitu Ethan Hunt yang sedang disandera komplotan penjahat yang dipimpin oleh Owen Devian. Dia memaksa Ethan untuk menunjukkan lokasi kaki kelinci dan jika tidak, Julia akan dieksekusi dalam hitungan 10. Karena Ethan tidak mengerti dengan ucapan Devian, dia langsung menembak kakinya. Julia akhirnya ditembak pada hitungan ke-10. Dan inilah film Mission Impossible. Sebelum kejadian tersebut, Ethan dan Julia adalah sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lainnya. Mereka sedang melakukan pertunangan. Tiba-tiba, telepon masuk untuknya yang meminta dia menjalankan sebuah misi. Di sebuah minimarket, Ethan menemui agen John. Agen lain si Faris yang sedang melakukan misi hilang kontak lebih dari 11 jam. Dia akan mengirim tim SAR dan berharap Ethan ikut serta di dalamnya. Ethan awalnya menolak tugas ini karena selama ini dia sudah meninggalkan tugas lapangan dan memilih menjadi coach. Sebelum pergi, John meninggalkan sebuah kamera untuknya. Terungkap, Faris ditangkap dalam operasi pengintaian. Dan sosok yang mereka curigai adalah Owen Devian, seorang mafia berbahaya yang kita saksikan di awal film. Mereka meyakini Faris telah ditangkap oleh komplotan ini setelah mata satelit menyaksikan visualnya. Ji John sudah menyusun tim. Ada Declan Gormley, Zen Lee, dan Ladder Stickle. Singkat cerita, dia bertemu dengan timnya di sebuah landasan kemudian terbang menuju Berlin. Di sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat Lancy disekap, mereka langsung melakukan pengintaian dan persiapan tempur dengan memasang 4 senjata otomatis yang dikendalikan komputer dari jarak jauh. Sensor suhu menunjukkan Lancy berada di lantai 6 gedung tersebut. Ethan bergerak cepat menuju gedung, sedangkan Ladder berada di dalam mobil untuk berperan sebagai pengamat dan penembak senjata robot itu. Ethan memasang peledak canggih di beberapa titik, sedangkan Zen terlihat sedang mempersiapkan sesuatu di lantai bawah. Ethan menemukan Lancy dalam kondisi tidak berdaya dijaga oleh komplotan penjahat. Karena misi ini akan berlangsung dengan cepat, dia meminta Declan untuk mempersiapkan helikopternya. Untuk memulihkan kondisinya, Ethan menyuntikkan adrenalin ke tubuh Lancy. Sedangkan Zen masuk ke ruangan komputer mereka untuk membawa laptopnya. Phoenix, get to the LZ now. Roger, observer. On my way. Tim segera mendekat ke lokasi untuk menyelamatkan Ethan dan Lancy. Di saat yang sama, Lancy mencoba memberinya informasi rahasia. Namun, niat Lancy tertunda karena musuh menghujani mereka dengan peluru. Setelah kondisi dirasa aman, mereka berdua turun ke bawah. Namun sebelum itu, Ethan kembali melempar sebuah bom. Saat ledakan terjadi, tim bergegas pergi menuju helikopter. Namun tiba-tiba, Lancy merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Saat hendak lepas landas, muncul helikopter tempur jenis Apache yang hendak mengejar mereka. Saat Ethan melakukan scanning, ditemukan sebuah bom kapsul yang tertanam di kepala Lancy. Declan berhasil melakukan manuver kolepak Japati untuk menghindari misil yang ditembakkan musuh. Dan Ethan akan menggunakan alat kejut jantung untuk mematikan bomnya.
Saat musuh kembali meluncurkan misil, Ladder menembakkan suar untuk mengalihkan misil tersebut. Zen hampir terjatuh ketika Declan kembali melakukan aksi manuver. Mereka berhasil melumpuhkan helikopter musuh saat menjebaknya melalui kipas raksasa. Naas, Lancy lebih dulu tewas setelah bom di kepalanya meledak sesaat sebelum Eden menggunakan alatnya. Singkat cerita, Eden kembali pulang ke rumahnya yang disambut oleh Julia yang seksoi. Selama ini, dia belum mengetahui bahwa Eden adalah seorang agen rahasia. Dia berusaha tidak menunjukkan wajah sedih di depan tunangannya ini. Di markas intelijen, pimpinan John yang bernama Bresel nampak kesal dan menyalahkan mereka atas kegagalan misi ini yang menyebabkan Lancy tewas. Terungkap, Lancy adalah agen baru yang dilatih oleh Eden dan baru pertama kali mendapatkan misi di lapangan atas rekomendasinya. Dua laptop yang dibawa sebagai barang bukti mengalami kerusakan akibat ledakan granat. Terungkap juga, Owen Devian adalah mafia yang membawa teknologi sentrifugal gas dari Pakistan ke Korea. Dia menjual toksis atau racun ke jihadis Republik Armahad dan berbagai kejahatan besar lainnya. Saat pemakaman berlangsung, Eden mengingat betul saat dirinya melatih Lancy dari mulai seni bela diri, seni menggunakan senjata, dan seni celepot. Tiba-tiba, seorang petugas kantor pos meneleponnya bahwa Lancy menitipkan sebuah surat untuknya. Di balik perangko surat itu, dia menemukan mikrodot. Ladder ditugaskan untuk mencari tahu isinya. Kembali ke markas, tim analis yang bernama Benji menemukan 24 file surel di dalam harddisk laptop milik komplotan Owen. Salah satu isinya menyebutkan Owen Devian akan tiba di Roma untuk menghadiri acara di kota Vatikan. Benji menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kaki kelinci. Kode yang berhubungan dengan transaksi jual beli teknologi berbahaya dengan nilai fantastis yaitu $850 juta atau sekitar 12 triliun. Eden kemudian menemui Julia yang sedang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Dia meminta izin untuk melakukan bisnis selama 2 hari. Julia merasa aneh dengan tatapan Eden karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Namun Eden tidak bisa mengungkapkan dan hanya meminta dia untuk mempercayainya. Untuk membuktikan cintanya tulus, dia mengajak Julia untuk menikah saat itu juga di depan pendeta dan hanya disaksikan seorang dokter. Kepada timnya, Eden berencana untuk menculik Devian. Singkat cerita, dia dan timnya sudah berada di Vatikan. Eden dan Declan membuat sedikit keributan untuk menghentikan para pengguna mobil. Don't forget to smoke. Dia segera naik ke dinding kota dan memanipulasi kamera CCTV agar bisa leluasa masuk. Humpty Dumpty sat on a wall. Seketika juga, dia merubah penampilan menjadi seorang pendeta. Di sisi lain, Ladder mencari jalan masuk dari arah bawah laut. Declan sendiri masuk dengan menyamar menjadi seorang fotografer. Eden berhasil masuk ke ruangan kontrol untuk meretas seluruh kamera CCTV. The tracer. Now. Okay. Let's loot. Go. ETA 30 seconds. See you in 30. Dia berhasil masuk saat Declan menyamar menjadi petugas keamanan di sana. Zen yang masuk ke ruangan utama melihat Owen dengan seorang pengawalnya. Dengan teknologi yang mereka miliki, dibantu topeng wajah yang 100% mirip dengannya. Ternyata Devian mengambil sebuah koper yang tidak diketahui pemberinya. Eden menggunakan topeng itu dan kini wajahnya mirip sekali dengan Devian. Zen sengaja menumpahkan minuman ke baju Devian agar dia masuk ke toilet. Eden kemudian menyusul ke sana. Ketika Devian hendak membersihkan bajunya, Eden sudah berada di belakang dan langsung menodong agar dia mengucapkan kalimat yang tertera di kertas. The end of the month. Flinging 2 kittens across the way to escape like that. Got it. Declan datang untuk membantunya. Tadi duga, pengawalnya kembali datang sedangkan Ladder membutuhkan waktu agar suara Eden persis dengan Devian. Sir? Okay, go.
Fine, wait outside. Mereka pun tepat waktu. Pengawalnya tidak mencurigai bahwa dia bukan bos aslinya. Eden alias Devian kembali ke lobi utama. Dia pergi bersama Zen. Ladder membuka penutup gorong-gorong agar mereka bisa turun. Do it. John melaporkan kepada Brassel bahwa Eden dan timnya berhasil menangkap Devian. Eden dan timnya membawa Devian menggunakan pesawat jet pribadi. Saat dia sadar, Devian yang terkenal kejam ini langsung mengancam Eden akan menemukan keluarganya dan menyakiti mereka tanpa rasa ampun. Eden berkali-kali bertanya apa itu kode kaki kelinci, namun Devian tetap tidak mau buka mulut. Saat dia menyinggung Lancy, seketika Eden meluapkan emosinya. Dia membuka pintu pesawat dan mengancam Devian akan menjatuhkannya kecuali dia mengatakan apa itu kaki kelinci dan siapa pembelinya. Ladder dan Declan terkejut meminta Eden untuk menahan diri. Saat mendarat, Devian langsung dimasukkan ke mobil khusus tahanan. Saat dalam perjalanan, Ladder menunjukkan isi mikrodot yang dikirim oleh Lancy. Di sini terungkap sebuah rahasia besar. Ternyata Brassel adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan Devian. Pesawat tanpa awak dan helikopter yang membawa pasukan langsung menghujani mereka dengan tembakan. Eden dan timnya berusaha menyelamatkan warga sipil tidak berdosa. Saat Eden mengeluarkan senjatanya dari dalam mobil, pesawat nirawak itu kembali meluncurkan misilnya. Dengan senjata itu, Eden berhasil menjatuhkan pesawatnya. Dia langsung melompat untuk mengejar Devian. Namun sialnya, dia berhasil lolos naik ke atas helikopter. Eden teringat dengan ancaman Devian. Dia berusaha menghubungi Julia dan langsung bergegas menuju rumah sakit. Ternyata Julia dibuat pingsan oleh seseorang dan dibawa pergi ketika Eden sampai di rumah sakit. Hey, Julie, okay? Have you seen Julie? No. Devian langsung meneleponnya memaksa dia untuk menukar kaki kelinci dengan Julia dalam waktu 48 jam. Tiba-tiba puluhan agen IMF datang menyergap Eden. Dalam kondisi terikat, dia dibawa ke markas. Brassel menuduhnya berkhianat kepada agensi. Padahal nyatanya dari bukti video Lancy, Brassel lah yang menjadi pengkhianat. Saat giliran John mengutarakan kekecewaannya, dia memberi bahasa isyarat agar Eden pergi ke Shanghai di apartemen Fengsha 1406. John juga memberikannya sebuah pisau agar Eden bisa meloloskan diri. Saat berada dalam lift, Eden dengan cepat melumpuhkan 3 orang agen yang mengawalnya. Dia pun berhasil lolos dari gedung itu dan langsung berangkat menuju Shanghai menggunakan identitas lain. Dia sampai di kamar 1406.
Tak lama kemudian timnya datang juga atas informasi dari John. Declan mengatakan kaki kelinci itu berada di laboratorium di lantai 56 gedung Heng Shanlu yang dijaga ketat oleh mantan tentara Cina. Eden akan memanfaatkan ketinggian gedung sebelahnya untuk melakukan loncatan ke gedung target mereka. Oh, you're gonna swing? No. And we have 2 hours before they kill my wife. Of course we are. Zen mengalihkan perhatian pengawal gedung itu dengan menembakkan beberapa bola tenis. Saat itulah Eden melakukan aksi nekat yang membahayakan nyawanya. Untungnya dia berhasil mendarat dan langsung masuk ke gedung itu untuk mendapatkan kaki kelincinya. Tak lama kemudian dia kembali keluar dan terjun menggunakan parasut. Tim segera menyusulnya. Dan tiba-tiba tabung itu jatuh dan hampir tergilas mobil. Untungnya Eden berhasil mendapatkannya kembali. Masalah belum usai. Pihak keamanan gedung melakukan pengejaran hingga Eden melakukan aksi edan untuk menembak ban mobilnya. Dia langsung menghubungi Devian di detik terakhir bahwa kaki kelincinya telah dia dapatkan. Eden disuruh datang seorang diri di depot kereta api. Dia juga memberitahu John bahwa kaki kelinci itu sudah dia pasang alat pelacak agar dia bisa terus memantaunya. Sebuah limosin datang untuk menjemput Eden. Tanpa banyak tanya, dia harus minum cairan yang berada dalam sebuah botol kecil. Saat sadarkan diri, anak buah Devian langsung menyuntikkan kapsul bom melalui hidungnya. Film kembali ke scene awal ketika Devian menanyakan kaki kelincinya. Eden bingung karena kaki kelinci itu masih berada di tangannya sebelum dia tidak sadarkan diri. Dan ketika mendarat di tanah air, Ladder, Zen, dan Declan disambut Brazel dan pasukannya. Devian menembak mati Julia. Tadi diduga sosok pengkhianat sebenarnya adalah John, bukan Brazel yang disangka Eden selama ini. Dan wanita itu bukanlah Julia. Ternyata pengawal Devian sekaligus penerjemahnya. John meminta Eden mengatakan apa isi pesan lain si kepadanya, dan dia akan memastikan Julia tetap hidup. Sebelum itu, Eden meminta dia berbicara dengannya. Setelah memastikan Julia selamat, Eden langsung bangkit dan berhasil melumpuhkan John. Dia langsung meminta bantuan Benji untuk melacak panggilan terakhir HP milik John. Benji mengarahkan Eden menuju lokasi lainnya yang berada tidak jauh dari lokasinya. I got it. That's it. Good. It's in the second building on. Dia sampai di sebuah rumah yang dihuni para sesepuh. Eden kemudian masuk lebih dalam lagi. Namun tiba-tiba kepalanya sakit. Devian langsung menghajar dan menyeretnya. Devian langsung tewas setelah mobil menabraknya. Dia kembali ke dalam untuk melepaskan ikatan di tangan Julia dan celepot. Dalam kondisi sekarat itu, Eden memberi kursus singkat kepada Julia agar bisa menembak. Dia lalu meminta Julia menekan tuas listrik untuk menonaktifkan bom di kepalanya.
Dia berhasil membunuh komplotan penjahat yang datang, termasuk John yang tiba-tiba muncul membawa kaki kelincinya. Julia berhasil mengembalikan hidup Eden setelah dia memberinya nafas buatan dan memukuli dadanya. You did that? Di akhir cerita, Eden pun mengakui dirinya adalah agen IMF, Impossible Mission Force, atau Badan Misi Mustahil. Brazel mengucapkan terima kasih kepada Eden, meskipun sampai saat ini dia tidak tahu apa itu kaki kelinci. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mission Impossible yang ketiga ini? Tentunya makin seru kan? Untuk itu, stay tune terus di channel Broview agar tidak ketinggalan sequel selanjutnya dari Mission Impossible ini. Dan tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Copai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.